Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul adim fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal khalqu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'anzur ilayya sayyidi binadra muwasilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul Quramah, para alim, para ulama, Bapak Yai, Ibu Nyai, Ustadz wal Ustadzah, wabil khusus kepada Ibu Nyai mulia yang saya taati dan taktimi, yang terhormat kepada beliau Bapak Kiai Muthalib yang saya taati dan taktimi, yang terhormat kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan pengurus Pondok Pesantren An-Najmu, wabil khusus kepada Ibu Robiah Adawiyah yang saya taati dan taktimi, dan yang terhormat kepada seluruh santriwan dan santriwati yang saya bangga-banggakan dan saya cintai. Uraian tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat jasmani dan insya Allah sehat rohani. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Uraian tasyakur, salam ikraman wa tadiman wa mahabbatan kepada kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wazir zaman radhiyallahu anhu. Saya maklum kepada pembicara yang terlebih dahulu. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai mahabbah atau cinta yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, cinta kepada para keluarga, kepada para sahabat beliau, dan kepada para aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada para ulama, cinta kepada para pemimpin, kepada orang tua, dan kepada keluarga dan seterusnya. Umumnya kepada kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan kepada segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Khalik harus juga cinta kepada makhluknya. Cinta kepada Khalik harus tentu berbeda dengan cinta kepada makhluknya. Dalam prinsipnya kepada segala makhluk, berupa dan berbentuk apa saja dan bagaimanapun wujudnya, kita harus mencintai. Kita cinta karena ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun berupa sesuatu yang
Jadi pandangan harus double. Di samping cinta atau senang, harus pula tidak senang, dalam artian ingkar. Harus menjauhkan diri daripadanya. Kita senang terhadap zatiahnya maksiat dan mungkarat, mengingat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai. Tetapi kita harus tidak senang dan harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan mungkarat, karena memang sudah diperintah seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti keterangan di atas, cinta kepada Khalik harus tentu berbeda dengan cinta kepada makhluknya. Cinta kepada Khalik, cinta kepada makhluk haruslah. Cinta kepada makhluk hanyalah harus sebagai realisasi atau perilaku kepada cintanya Khalik, atau sebagai manifestasi atau cetusan rasa cinta kepada Khalik. Jangan sampai memadu antara cinta kepada Khalik dan cinta kepada makhluknya. Berbahaya sekali, lebih-lebih jangan sampai cinta makhluk melebihi cintanya sang Khalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbatullah dapat bertambah mendalam dan bertambah murni dengan mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi subur dengan memperbanyak berangan-angan atau mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, dan memperbanyak membaca sholawat, khususnya sholawat wahidiyah, serta memperbaiki dan meningkatkan hubungan batin Faziyadah Zaman radhiyallahu anhu. Antara lain mempraktekkan hakikatul muta'abbadi ruhiyatul madbu inda kulli syai'in, seperti yang sudah kita bahas pada bab at-ta'alluq bi janabihi sallallahu alaihi wasallam di muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat atau menyebut sesuatu itu. Jadi mahabbatullah dan mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pakunya iman. Iman tanpa mahabbah adalah iman yang kuliah, tidak mantap, hanya pelekat atau tempelan yang mudah luntur, mudah lapuk, dan mudah lepas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah atau cinta itu ada tingkat-tingkat ukuran dan kualitasnya. Ada mahabbah sifatiyah, mahabbah fi'liyah, dan mahabbah dzatiyah. Mahabbah sifatiyah yaitu cinta tertarik kepada sifat-sifat orang yang
dicintainya, seperti gagah, cantik, pandai, dan sebagainya. Cinta semacam ini dapat berubah-ubah dan mudah luntur. Jika sifat-sifat ini yang menjadi daya tarik itu hilang atau berubah, maka cintanya pun berubah, bahkan bisa menjadi kebencian. Ada mahabbah fi'liyah, yaitu cinta karena tertarik pada perilaku, jabatan, atau kekayaan orang yang dicintainya. Cinta semacam ini juga mudah luntur dan mudah berubah, sama halnya dengan mahabbah sifatiyah. Yang tidak luntur atau kuat yaitu mahabbah dzatiyah, yaitu cinta terhadap zat atau wujudnya yang dicintainya. Bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun keadaannya dan rupanya serta bentuknya, inilah sifat sejati. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadi wal anam wa aswahu wa ruhahu wa tidni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyid